Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nursa Abdillah. Saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dasar dalam sosiologi. Mari kita simak, pelajari, dan perhatikan secara baik. Selamat menikmati. Hari ini kita akan membahas mengenai peran dan fungsi dalam sosiologi. Oke, mungkin kalian sudah paham mengenai peran dan fungsi sosiologi. Kalau membahas peran dan fungsi, berarti orientasinya adalah bagaimana sih kegunaan dari sosiologi itu sendiri. Kenapa sih sosiologi itu ada, dan kenapa sih kita harus belajar sosiologi? Oke, yang pertama, secara pemahaman, fungsi merupakan kegunaan atau manfaat sosiologi sebagai disiplin ilmu, sehingga secara tidak langsung fungsi lebih cenderung bagaimana kita bisa memanfaatkan ilmu sosiologi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan untuk peran dalam sosiologi itu merujuk pada aktivitas ataupun bentuk kegiatan kita sebagai seorang masyarakat dalam keseharian. Mungkin nanti lebih cenderung sebagai profesi yang akan kita bisa peroleh bila mempelajari ilmu sosiologi secara lebih mendalam. Oke, yang pertama kita membahas mengenai fungsi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa fungsi dalam sosiologi. Yang pertama yakni fungsi edukatif. Fungsi edukatif yakni bertujuan untuk sebagai pendidik. Dalam artian, sosiologi ini memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Jadi, apa yang diberitahu dalam masyarakat itu yakni pertama mengenai pemahaman nilai dan norma, proses interaksi maupun struktur yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri. Contohnya, seperti yang ada di gambar, bagaimana seorang guru itu memberikan pemahaman kepada siswa. Nah, ini merupakan fungsi edukatif. Sedangkan kalau fungsi yang lainnya, ya ini ada fungsi penelitian. Jadi sosiologi itu tidak hanya memberikan secara pembelajaran saja, tapi dalam prakteknya sosiologi itu lebih cenderung untuk menganalisis sebuah masalah. Mungkin bisa kita lihat berbagai macam permasalahan yang ada di dunia, nanti bisa kita analisis bagaimana apa sih yang menyebabkan konflik terjadi, memberikan solusi yang terjadi. Itu bisa kita lakukan dalam sosiologi. Contoh realnya, dulu orang Indonesia sosiologi pernah membahas mengenai apa yang terjadi bila Indonesia ini tidak patuh, tidak rukun antara satu dengan yang lainnya. Pasti akan terjadi bencana di Indonesia, yakni dengan rasisme, dengan konflik antar daerah karena merasa daerahnya itu terlalu baik dan sebagainya. Tapi pada kenyataannya Indonesia saat ini masih berlangsung baik karena mereka memiliki sifat toleransi yang sangat tinggi. Jika toleransi itu hilang, maka secara otomatis mungkin sifat hal yang negatif itu akan muncul. Lalu sosiologi juga membahas mengenai perencanaan sosial. Jadi di sini sosiologi lebih cenderung untuk merencanakan atau membangun hubungan atau kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Contohnya yakni sosiologi bisa menganalisis atau bagaimana kondisi masyarakat itu bisa berjalan dengan baik, membantu proses dalam kehidupan bermasyarakat agar masyarakat itu bisa kondusif tanpa ada konflik dan lain sebagainya. Dan proses pembangunan dalam artian pembangunan secara intelektual, pembangunan secara material itu berjalan secara kondusif. Lalu juga yang keempat, yakni secara fungsi sosiologi, ini sebagai pengendali sosial. Jadi dalam hal ini sosiologi itu memahami mengenai nilai dan norma dalam masyarakat secara tidak langsung. Bagaimana sih kita bisa menyelesaikan sebuah masalah?
mungkin bisa melalui musyawarah maupun gotong royong. Jadi tidak timbul sebuah permasalahan yang ada di dalam gambar, yakni demonstrasi berujung ricuh, maka cenderungnya yang dirugikan siapa adalah masyarakat. Oke, kita lanjut ke peran sosiologi. Yakni dalam peran sosiologi lebih cenderung bagaimana atau bentuk dari sosiologi itu sendiri. Apa sih yang dapat dilakukan sosiologi? Itu adalah dalam bentuk perannya. Jadi realisasi dari sosiologi itu yang pertama, yakni sebagai pendidik. Pendidik dalam artian mereka nantinya akan menjadi seorang guru yang memahami perbedaan karakter siswa berdasarkan latar belakang sosial. Jadi dalam sosiologi tidak membedakan antara satu dengan yang lainnya, dan lebih cenderung bagaimana mereka bisa membangun kondisi yang baik. Lalu dalam pemerintahan, sosiologi itu biasanya memberikan program bantuan sosial, jadi seperti LSM maupun seperti penganalisan kebijakan publik dan sebagainya. Sedangkan dalam pembangunan, sosiologi lebih cenderung untuk menganalisis dampak yang terjadi jika permasalahan itu timbul. Contohnya yakni pada waktu relokasi pembangunan jalan tol, maka yang terdampak siapa? Jangan sampai yang terdampak itu memberikan bantuan salah sasaran. Kalau hal ini salah sasaran, maka dampaknya akan sangat fatal dan bisa merugikan hampir semua kalangan. Terjadi penuntutan, utang, dan lain sebagainya. Masyarakat pun akan dirugikan dan pemerintah pun juga akan merugi, harus menanggung resiko yang ada. Nah, di sini bisa kita lihat dalam bidang keluarga dan masyarakat itu seperti halnya di balai desa memberikan penyuluhan bagaimana sih menjadikan keluarga berencana atau pencegahan keluarga biar tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Lalu juga dalam dunia kerja dan organisasi bisa kita lihat sosiologi lebih banyak menghandle dalam urusan lingkup sosial. Lalu juga dalam konsultan kebijakan bisa kita lihat banyak anggota DPR, banyak anggota lulusan penganalisa sosial itu dari jurusan sosiologi. Jadi mereka lebih paham atau lebih cenderung untuk memahami bagaimana sih dampak dan solusi yang terjadi jika ada permasalahan tertentu. Nah, bisa kita lihat contoh-contohnya, misal kalian kuliah di sosiologi, jadi jangan bingung-bingung, ini adalah contoh profesi bidang sosiologi. Jadi bisa jadi peneliti, atau HRD, atau jurnalis, atau advokat, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai kalian kuliah di dalam bidang sosiologi, tapi tidak tahu nanti kalian mau jadi apa. Kalau sudah seperti itu, dapat dikatakan kalian sudah salah jurusan. Maka kalau sudah salah seperti itu, maka tekunilah pelajaran yang sudah kalian ambil. Oke, terima kasih sebelumnya. Mohon maaf sekiranya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.